Baiklah, selamat siang semuanya teman-teman. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang etnomatematika, keliling dan luas, bangun datar, segitiga dan trapesium dari rumah Bubungan 5. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Putu Firadiokta Ardani, Reka Elsa Dila Utami, Winda Febrilia Cesa, Rabiatu Saida, dan Piki Chandra akan menjelaskan tentang etnomatematika rumah adat Bengkulu, yaitu rumah adat Bubungan 5. Baiklah, kita tahu rumah Bubungan 5 ini adalah rumah adat dari Provinsi Bengkulu. Rumah ini memiliki model seperti rumah panggung yang ditopang oleh beberapa tiang penopang. Nah, rumah adat Bubungan 5 ini terbagi atas 3 bagian, yaitu rumah bagian atas, rumah bagian tengah, dan rumah bagian bawah. Rumah Bubungan 5 ini dibangun seperti panggung dan memiliki bentuk yang tinggi ini karena agar menghindari pemilik rumah beserta keluarga dari serangan binatang liar dan juga dari bencana alam seperti banjir. Rumah adat Bubungan 5 adalah rumah adat Bengkulu. Apakah kalian melihat bentuk atap dari rumah Bubungan 5? Bentuk atap rumah Bubungan 5 terdiri dari 2 bangun datar, yaitu satu bangun yang memiliki 3 sisi dan satu bangun yang memiliki 4 sisi yang saling membatasi bangun atap tersebut. Bangun tersebut adalah segitiga dan trapesium. Konsep keliling segitiga. Untuk memahami konsep keliling segitiga, kita akan memecahkan masalah berikut. Ketika Pak Edo ingin menghias atap puncak Bubungan 5 dengan lampu tumbler warna hijau untuk memeriahkan acara HUT Bengkulu, maka bagaimana Pak Edo mengetahui berapa panjang lampu tumbler yang dibutuhkan untuk mengelilingi atap puncak? Bisa kita lihat pada gambar atap 1, yaitu gabungan antara segitiga dan trapesium. Sedangkan atap 2 hanya segitiga dan atap 3 hanya trapesium. Pertanyaannya, apakah sama antara panjang lampu tumbler yang digunakan Pak Edo untuk menghias atap 1 dengan 2 atap yang berasal dari atap 1 yang dipotong itu? Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang konsep keliling segitiga. Nah, yang kita ambil adalah etnomatematika dari atap rumah adat Bengkulu, yaitu rumah adat Bubungan 5. Nah, jadi kita lihat atap puncaknya itu berbentuk ada 2 bangun datar. Ada bangun datar ini yang memiliki 3 sisi dan bangun datar yang memiliki 4 sisi. Nah, bangun datar apa? Itu nanti kita lihat lebih jelasnya. Kita sekarang pelajari dulu tentang konsep keliling. Apa itu konsep keliling? Nah, kita lihat di sini. Ada pertanyaan tadi bahwa ada kasus bahwa Pak Edo dan rekan-rekannya itu ingin menghiasi daripada atap Bubungan 5 ini. Dia masih bingung, dia mau menghiasnya itu kalau seluruhnya sama atap yang puncak saja dan atap yang ini beda juga. Jadi nanti ada 2 atap, ada yang atapnya nyatu gini dan ada yang terpotong. Nah, apakah kabel yang dibutuhkan untuk Pak Edo itu menghias atap Bubungan ini sama atau tidak? Nah, itu ternyata bisa kita buktikan dengan konsep daripada keliling. Nah, jadi kita lihat dulu. Ini kita anggap kabelnya. Jadi kita lihat sekarang di sini. Nih, kita lihat. Ternyata ini kita lihat kira-kira. Terus ini. Nah, jadi kita hitung. Ini berapa panjangnya, ini berapa panjangnya, ini berapa panjangnya. Terus kita jumlahkan. Nah, itulah jumlah kabelnya yang dibutuhkan untuk Pak Edo untuk satu atap Bubungan 5 full ini. Tapi kalau mau Pak Edo ingin mengetahui kalau dia ingin menghiasnya satu-satu, nah jadi kita potong bangunnya dan kita lihat apakah sama atau tidak. Ya. Nah, sekarang kita akan membandingkan jika Pak Edo itu tadi memotong daripada atap puncak Bubungan 5 tadi, jadi dia hias satu-satu secara terpisah. Nah, ini masih tetap ya, tapi kita pisah. Nah, kita lihat apakah sama kabel yang dibutuhkan Pak Edo. Sekarang kita lihat nih, kira-kira ini kabel yang dibutuhkan Pak Edo ya. Nah, segini kira-kira dan ini. Oke, nah ini yang dibutuhkan Pak Edo ya.
Nih. Dan satu lagi yang di atasnya, puncak atas. Nah, ini yang dibutuhkan Pak Edo tuh. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat, kita bandingkan, ini adalah panjang kabel yang dibutuhkan waktu bangunnya masih kayak gini, masih nyatu seperti ini. Nah, yang di bawah ini adalah ketika bangunnya sudah jadi satu. Nah, dapat kita lihat bahwa konsep keliling itu adalah suatu sisi-sisi terluar yang mengelilingi daripada bangun datar. Dapat kita lihat bahwa walaupun dia terdiri dari bangun datar yang sama, tetapi ketika dia sudah tidak bersama lagi, sudah tidak menyatu lagi, maka kelilingnya juga berbeda. Dapat kita lihat bahwa yang terpisah ini panjangnya lebih tinggi, lebih panjang kabelnya daripada yang pertama tadi. Seperti itu. Ternyata, panjang lampu yang dibutuhkan Pak Edo berbeda. Ini menunjukkan bahwa keliling adalah panjang sisi terluar dari bangun tersebut, walaupun sebenarnya suatu bentuk bangun datar merupakan gabungan dari dua bangun datar, tetap saja kelilingnya tidak sama. Baiklah, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu konsep keliling segitiga dan trapesium. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi atau garis terluar yang membatasi bidang datar. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah rumus keliling segitiga. Perhatikan segitiga pada gambar di atas. Segitiga ini merupakan segitiga sama sisi, yaitu sisi AB, sisi AC, dan sisi BC memiliki panjang yang sama, sehingga dinamakan segitiga sama sisi. Nah, rumus keliling segitiga pada contoh gambar di atas dioperasikan dengan melakukan penjumlahan, yaitu AB ditambah BC ditambah AC. Keliling sama dengan 3 dikali S atau keliling sama dengan 3 dikali panjang sisi. Selanjutnya yaitu rumus keliling trapesium. Untuk menghitung keliling trapesium, yang perlu kita lakukan adalah menjumlahkan tiap sisi dari trapesium, sehingga rumus yang akan kita dapatkan adalah AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD, atau bisa juga A ditambah B ditambah C ditambah D, sehingga keliling sama dengan 4 dikali S. Selanjutnya yaitu soal keliling segitiga. Nah, dapat kita lihat pada gambar, yaitu gambar kue. Apa sih nama kue pada gambar di samping? Kue tersebut adalah kue lupis. Kue lupis adalah makanan khas Jawa yang dimasak dari beras ketan, lalu dimasak dan dibungkus dengan daun pisang dan dikukus. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang soal keliling daripada segitiga. Nah, setelah kita sudah dijelaskan tadi mengenai kue lupis. Nah, kita ketahui bahwa kue lupis itu memiliki 3 sisi yang membatasi kue lupis tersebut. Maka dapat kita simpulkan bentuk kue lupis itu adalah sebuah segitiga. Nah, di sini ada kasus bahwa Ibu Edo dan Edo sedang membuat kue lupis. Edo yang penasaran ikut membantu ibu, dan iseng Edo ingin membungkus pinggiran kue lupis yang sudah dikukus agar tidak lengket antara satu lupis dengan lupis lainnya. Bagaimana cara agar Edo dapat menyiapkan panjang daun pisang untuk membungkus pinggiran kue lupis? Nah, setelah Edo mengukur salah satu panjang garis kue lupis, ternyata panjangnya adalah 9 cm. Setelah di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan soal keliling segitiga pada kehidupan sehari-hari, yaitu saya ambil contohnya tadi kue lupis. Kita tahu bahwa ini seperti bentuk kue lupis kan. Ini saya analogikan di suatu bangun datar. Nah, jadi ini kita ingin mencari berapa panjang daun. Ini biasanya kan kalau orang-orang itu biar nggak lengket lupisnya itu akan disisipkan daun untuk dikelilingi daun. Nah, ini kita anggap daun pisang. Nah, ini berapa ya panjang daun pisang yang dibutuhkan untuk kita dapat membatasi lupis ini agar tidak saling dempet antara lupis-lupisnya jika disejajarkan. Nah, caranya kita hitung pakai konsep keliling. Konsep keliling itu kan menghitung daripada di sisi-sisi terluarnya. Jadi kita hitung dulu berapa ini, kita ukur dulu berapa dia. Ternyata ukurannya adalah 9 cm. Nah, jadi kita tahu bahwa keliling adalah ini ditambah ini ditambah ini. Kita anggap ini. Nah, jadi ini 9. Ini 9. Ini 9, ini juga 9. Nah, jadi berapa jumlahnya ya? Nah, itu yang harus kita cari. Nah, yang harus kita cari.
Nah, gini kira-kira daunnya biar lengket kan. Nah, ini berapa? 9 ditambah 9 tambah 9 atau 3 kali S. 3 dikali 9 sama dengan 27 cm. Jadi, panjang yang dibutuhkan Edo dan Ibu Edo adalah panjang daunnya adalah 27 cm. Seperti itu. Nah, berdasarkan video yang sudah kita tonton, sudah dijelaskan bahwa konsep keliling itu adalah jalur yang mengelilingi daripada bidang segitiga atau lupis tadi. Nah, ternyata Edo membutuhkan 27 cm daun pisang untuk membungkus pinggiran kue lupis agar tidak lengket. Sudah dijelaskan tadi mengenai penerapan keliling pada lupis tadi untuk menentukan pinggiran untuk membungkus kue lupis. Nah, jadi keliling segitiganya adalah 9 ditambah 9 tambah 9 sama dengan 27 cm. Atau dapat langsung kita masukkan rumus daripada keliling segitiga, yaitu 3 kali S atau 3 dikali 9 sama dengan 27. Baiklah, materi selanjutnya adalah konsep luas segitiga dan trapesium. Nah, pada bagian ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai konsep luas pada segitiga dan pada trapesium dengan alat media pembelajaran dan dengan etnomatematika yang telah kami pilih. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu luas. Nah, luas itu adalah suatu daerah luasan atau suatu daerah yang menutupi daripada bangun datar. Jadi, luas itu bisa kita analogikan dengan suatu luasan atau daerah yang tujuannya itu untuk menutupi daripada permukaan bangun datar itu. Jadi kita mencari berapa panjang bagian atau daerah luasan yang menutupi daripada bangun datar tersebut. Nanti dalam konsep yang telah akan kami tampilkan, kami akan menggunakan persegi satuan untuk menentukan konsep luas dari segitiga dan trapesium. Gapura-pura umat Hindu. Gambar di samping merupakan salah satu ukiran seni Bali pada suatu gapura tempat ibadah, yaitu pura. Seni ukiran Bali yang melambangkan keanekaragaman budaya Bali, yaitu barong dan corak tumbuhan, yang menggambarkan kedekatan masyarakat Bali akan alam dan seninya, yang tak dapat terpisahkan. Konsep luas segitiga. Gambar bagian puncak gapura di samping merupakan bentuk dari segitiga siku-siku. Akan menjelaskan tentang konsep luas pada segitiga. Di sini saya punya satu bangun datar yaitu persegi panjang. Saya beri label di sini, ini adalah, kita tahu bahwa ini adalah lebar dari persegi panjang. Dan ini adalah panjangnya, bagian panjangnya dari sini sampai sini. Nah, ketika kita membelah kita sudah belajar tentang diagonal bidang, kita belah dia, bidang diagonalnya. Kita belah diagonal bidangnya maksud saya. Nah, maka akan terbentuk segitiga. Nah, maka dari itu, ternyata segitiga itu adalah setengah dari persegi panjang. Sekarang kita belajar tentang konsep luasnya. Luas itu adalah suatu luasan atau daerah yang menutupi daripada bangun datar. Nah, jadi ditutupi bangun datar ini dengan suatu, kita analogikan dengan satu satuan persegi. Jadi ini sudah saya bentuk sesuai dengan bentuk segitiganya. Kita akan tutupi. Ini merupakan satu persegi utuh. Tapi saya bentuk supaya dia menutupi bagian yang segitiga saja. Kita tutupi, dan kita tutupi seperti ini. Nah, kita lihat dia sudah tertutupi semua bagiannya. Nah, inilah yang disebut dengan luas. Nah, ini yang disebut dengan luas. Luas itu kita analogikan sebagai persegi-persegi atau persegi satuan yang menutupi daripada bangun segitiga ini. Nah, untuk itu kita dapat menganalogikan bahwa ini tadi kan lebarnya, ini panjangnya kalau di dalam persegi panjang, tapi kalau dia kita analogikan ke bangun yang ini kita geserin, kita ambil yang ini. Nah,
segitiga kita tadi bahwa ini katanya lebar, ini panjang. Kalau di persegi panjang, tapi kalau di segitiga ini kita sebut dengan alas, dan ini kita sebut dengan tinggi, seperti itu. Nah, jadi untuk mengetahui rumusnya, maka kita tahu bahwa luas segitiga ini, bagian yang ini adalah yang dikatakan luas. Nah, artinya banyaknya atau panjang daripada persegi satuan ini, jumlah seluruhnya itu, jumlah panjang sisi-sisinya, inilah yang kita hitung sebagai luas. Nah, jadi luas persegi panjang itu tadi kan panjang kali lebar. Tapi karena segitiga itu setengahnya, jadi setengah dikali luas persegi panjang kali lebar, artinya setengah. Kalau di segitiga panjang itu apa? Alas. Kalau lebarnya apa? Tinggi. Jadi setengah dikali alas dikali tinggi. Maka dapatlah luas segitiga ini adalah alas dikali tinggi dibagi 2. Seperti itu. Baiklah, setelah teman-teman melihat tentang video bagaimana luas segitiga dan hubungannya dengan suatu bangun datar, yaitu persegi panjang, dapat kita simpulkan luas segitiga atau segitiga itu adalah setengah dari persegi panjang. Kita sudah belajar tentang diagonal sisi. Jika kita membagi 2 persegi panjang, maka akan terbentuk 2 segitiga. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa segitiga ini ada hubungannya dengan persegi panjang. Nah, ketika kita ingin mencari luas, kita sudah mengetahui dari video tadi bahwa konsep luas itu adalah suatu bagian yang menutupi daripada suatu bangun datar atau luasan daerah yang menutupi bangun datar ini, yaitu segitiga ini tadi. Nah, dilihat ini tidak full, padahal ini seharusnya persegi satuan yang menutupi. Tapi karena ingin mengikuti bentuk dari segitiga ini, makanya dia itu harus dipotong-potong. Dan menghitungnya pun tidak bisa seperti persegi dan persegi panjang, bisa ngitung per baris. Karena ini sudah bagian dari setengah dari persegi panjang. Tentunya persegi satuannya sudah memiliki ukuran yang tidak full lagi. Maka dari itu kita menggunakan konsep luas persegi panjang. Kita tahu bahwa luas persegi panjang itu, luas segitiga itu adalah setengah dari luas persegi panjang. Maka dari itu didapatkanlah bahwa setengah dikali panjang kali lebar, dapatlah kalau di segitiga alas, kalau di persegi panjang itu panjang. Maka dari itu bisa kita hubungkan dengan segitiga, bahwa panjang di persegi panjang adalah alas di segitiga dan lebar di persegi panjang adalah tinggi di segitiga. Didapatlah luas segitiga adalah setengah alas dikali tinggi. Baiklah, untuk menambah pemahaman kita mengenai konsep daripada luas segitiga, maka di sini akan dibahas tentang soal yang berhubungan dengan konsep luas segitiga. Nah, dapat kita lihat ini adalah gambar dari puncak atap daripada rumah adat Bubungan 5 tadi. Kita ambil puncaknya saja yang berbentuk segitiga. Nah, jadi soalnya di sini. Untuk menyambut penghulu, Pak Edo dan rekan-rekan pengurus rumah Bubungan 5 ingin mengecat kembali bagian atap puncak rumah Bubungan 5. Menurut Pak Edo, 10 meter bagian atap menghabiskan 1 liter cat kental. Jadi, berapa banyak uang yang dibutuhkan Pak Edo dan rekannya jika harga 1 liter cat kental itu seharga 25.000? Dapatkah kalian membantu Pak Edo? Nah, di sini kami mengambil soal yang sudah kami hubungkan dengan konsep luas, juga dihubungkan dengan konsep daripada aritmatika yang penghitungan uang tadi. Jadi di sini konsepnya sudah bercampur. Nah, diketahui juga di sini bagian bawah atap berukuran 20 meter. Nah, jadi di sini kami mengajak anak untuk yang menentukan bagian bawah itu yang mana dan apa namanya. Dan bagian yang tegak lurus dengan bawah atap itu apa namanya. Nah, kami mengajak anak untuk mengetahui unsur-unsur daripada segitiga juga. Jadi dia yang menentukan, tidak langsung diketahui alasnya segini, tingginya segini, tidak. Jadi kami mengajak anak untuk memecahkan sendiri daripada dan membuat kalimat matematika dari soal penerapan matematika dalam konsep luas segitiga ini. Nah, setelah kita mengetahui kasusnya Pak Edo dan rekan-rekannya ini, kita ajak anak untuk
menentukan konsep apa yang digunakan dalam memecahkan permasalahan ini. Anak-anak akan berpikir bahwa setelah dia mempelajari konsep luas tadi yang mengatakan bahwa luas itu adalah besaran daripada suatu bagian daerah yang akan menutupi bangun datar tersebut, maka ketika dia berpikir Pak Edo ini mengecat, maka dia akan berpikir mengecat itu kegiatannya gimana sih? Kegiatan mengecat itu kan untuk menutupi seluruh bagian atap hubungan 5 tadi. Jadi anak-anak akan berpikir, oh jadi Pak Edo ini mau menutupi atap hubungan 5 tadi. Nah, maka dari itu konsep apa yang dipakai? Kelilingkah atau luas? Berarti kalau dia sudah mengerti, maka konsep luas yang akan dipakainya karena ingin menutupi daripada atap hubungan 5 tadi. Nah, jadi karena sudah mengetahui apa rumusnya, tidak usah dipakai cara yang ribet lagi, langsung masukkan rumus daripada luas segitiga, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi, yaitu alas kali tinggi dibagi 2. Didapatkanlah alasnya berapa, tingginya berapa. Di soal kan anak sudah kita suruh untuk menentukan mana yang namanya alas, mana yang namanya tinggi. Jadi dia dari narasi yang sudah kita buat, dia bisa menentukan mana namanya alas dan mana yang namanya tinggi. Dan jadi sudah dia tentukan, didapatkanlah bahwa luas segitiga itu adalah 150 meter kuadrat. Nah, jadi sudah dia temukan luasnya itu, dia akan berpikir lagi, oh saya sudah tahu luas segitiga ini adalah 150 meter kuadrat. Nah, yang diminta lagi kita untuk menolong Pak Edo itu adalah berapa biaya yang dikeluarkan. Nah, kalau 150 berapa ya yang dikeluarkan? Anak-anak akan berpikir, jadi kita ajak mereka. Ada keterangan lagi di sana bahwa kata Pak Edo tuh setiap 10 meter itu menghabiskan 1 liter. Oh, berarti anak-anak akan berpikir, berarti saya harus memotong daripada puncak atap hubungan 5 yang 150 meter ini ke dalam 10 meter. Nah, nanti dapat berapa kali 10 meternya di dalam atap rumah puncak hubungan 5 ini. Nah, jadi kita mengajak anak-anak untuk berpikir seperti itu. Jadi dia akan berpikir, oh caranya gimana ya? Oh, berarti 150 ini kita bagi dengan 10. Dapat berapa ya? Dapat berapa kali ya 10-nya di 150 meter itu? Ya, dapatnya adalah 15. Jadi karena terus dia akan berpikir lagi, oh berarti ada 10 kalinya itu sebanyak 15 di dalam puncak hubungan 5 tadi, atap puncaknya. Nah, jadi karena setiap 10 meter tadi membutuhkan 1 liter, maka karena yang 10 meternya dia ada 15 kali atau ada 15 bagian, makanya kita tinggal mengalihkan saja 15-nya dikali 1 liter sama dengan 15 liter. Nah, tadi dijelaskan juga, Pak Edo juga memberikan informasi bahwa uang yang dibutuhkan itu untuk membeli cat itu, seliternya itu adalah 50.000. Berarti kalau 15 liter berapa ya? Oh iya, berarti kalau 15 liter, kita tinggal kalikan saja 50.000 dikali 15, yaitu 750.000. Nah, jadi Pak Edo dan rekan-rekannya itu membutuhkan uang 750.000 untuk mengecat atap puncak hubungan 5 yang luasnya itu 150 meter kuadrat, seperti itu. Selanjutnya, kita belajar mengenai konsep luas trapesium. Nah, kita ambil lagi contoh yang ada di atap hubungan 5 tadi. Atap yang di bawah, atap puncak tadi, yang di bawah segitiga itu kan ada namanya trapesium. Nah, sekarang kita ajak anak untuk menghubungkan. Jadi jangan langsung dikasih rumus, jadi kita ajak dia untuk menghubungkan trapesium ini dengan bangun datar lain, karena setiap bangun datar itu memiliki hubungan dengan bangun datar yang lainnya yang sebelumnya sudah dipelajari. Kalau trapesium nanti kita ajak untuk membuktikan apa hubungan antara trapesium ini dengan salah satu bangun datar, ada apa tidak, seperti itu. Jadi nanti dari sanalah kita dapatkan rumus luasnya. Yang penting sudah mengetahui konsep luas itu apa, dibawa terus konsep luasnya apa. Nah, jadi setelah ini kita akan melihat video mengenai apa hubungan antara trapesium dengan bangun datar lainnya. Nanti dari sana kita juga akan mendapatkan rumus daripada luas trapesium. Mengenai konsep luas trapesium. Sebelumnya kita sudah mengetahui konsep luas itu apa tadi, yang di segitiga. Konsepnya sama, luas itu masih adalah suatu luasan area ini
yang menutupi daripada bangun datar ini. Jadi yang kita cari itu yang di dalam ini. Berbeda dengan keliling, sudah jelaskan di segitiga. Nah, jadi kita lihat bahwa ini adalah trapesium. Nah, jadi kita lihat dia punya sisi yang di atas ini sama yang di bawah ini. Nah, sisi yang di atas ini saya beri nama sisi A. Yang di bawah ini sisi B. Kenapa saya beri sisi yang berbeda? Karena ini sama ini beda panjangnya. Ini sama ini beda panjangnya kan, tapi dia sejajar. Nah, terus kita cari lagi tingginya. Jadi bangun datar itu punya tingginya. Jadi tingginya itu adalah yang ini. Kenapa yang ini? Yang ini sama yang ini. Karena garis inilah yang tegak lurus terhadap alas ini tadi. Nah, jadi ini kita bagi di sini T kan. Jadi saya bagi dua, yang atas sama yang bawah, yang warna putih sama yang warna hijau nih. Jadi di sini setengah tinggi, ini setengah tinggi. Nah, sekarang kita mau cari apa hubungan antara trapesium dengan salah satu bangun datar. Nanti kita lihat bangun datar apa. Jadi yang pertama sekarang kita coba belah-belah. Kita coba ini, kita geserin sini. Nih, sini. Ini ikut, jadi di sini ujung setengah T. Terus yang bagian ini juga kita belah, kita bawa ke sini. Nah, jadilah dia satu ikut. Nah, jadilah dia suatu bangun datar. Bangun datar apakah itu? Ini adalah bangun datar persegi panjang, mempunyai panjang dan mempunyai lebar. Nah, seperti ini. Nah, dia punya panjang dan lebar. Nah, kalau kita hubungkan, maka trapesium adalah memiliki hubungan dengan persegi panjang. Kita tulis apa rumus luas persegi panjang? Panjang dikali lebar. Nah, panjangnya yang mana ya? Panjang itu yang ini sama yang ini. Namun, kita lihat ini A, ini B. Padahal di sini sama. Iya, karena ini persegi panjang. Tapi kita mau carikan luas dari trapesium. Tadi sudah kita lihat bahwa sisi yang A sama sisi yang B berbeda. Sisi yang A lebih pendek daripada yang B. Maka dari itu, untuk mengetahui panjangnya, itu ini ditambah dengan ini. Makanya A ditambah dengan B. Itu panjang di persegi panjang. Nah, lebarnya karena sama-sama setengah T, sama-sama setengah T, kita tulis sekali aja. Jadi, setengah T untuk lebar. Nah, jika kita simpulkan, maka ini setengahnya kita pindahin ke sini. Jadi A tambah B dibagi 2 dikali T. Nah, itulah rumus dari luas trapesium. A dan B apa? Jumlah sisi yang sejajar di trapesium tadi. Yang di atas sama di bawah. Seperti itu. Nah, setelah teman-teman menonton video barusan, dapat kita simpulkan bahwa ternyata trapesium itu awalnya jika kita potong-potong, ternyata dia itu berawal dari persegi panjang. Nah, sudah diturunkan juga tentang rumus daripada luas trapesium itu tadi. Nah, jadi kita sudah memberikan konsep bahwa rumusnya ini dapatnya dari mana dan kenapa dia ada jumlah sisi sejajarnya. Nah, jadi kita sudah mengajarkan kepada anak tentang konsep daripada trapesium dengan persegi panjang tadi. Nah, jadi didapatkan rumus daripada luas trapesium adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar atau yang A tambah B tadi dikali tinggi, atau A tambah B dikali tinggi dibagi 2. A tambah B ini jumlah sisi yang sejajar, seperti itu. Baiklah, ini di soal terakhir mengenai soal konsep luas. Jadi konsep luas trapesium. Nah, ini contoh soal penerapannya ini tidak terlalu sukar. Dia masih pengaplikasian rumus trapesium, luas trapesium langsung, tidak memerlukan analisis yang terlalu seperti soal sebelumnya tadi. Nah, jadi di sini tapi masih sama. Objeknya itu masih atap daripada hubungan 5 tadi, atap bawahnya karena berbentuk trapesium. Setelah itu masalahnya juga sama, yaitu Pak Edo dan rekan-rekan pengurus rumah hubungan 5 ingin mencoba menutupi atap bawah hubungan 5 dengan jerami. Jadi kita tetap memberikan konsep luas tadi itu ingin menutupi suatu luasan daerah yang menutupi daripada bangun datar. Jadi anak-anak akan dibawa konsep apa yang dipakai walaupun di bawahnya sudah ditulis juga. Namun untuk dapat membuat atap jerami, Pak Edo harus mengetahui berapa luas atap bawah hubungan 5. Dapatkah kalian bantu Pak Edo? Nah, jadi di sini sudah langsung, berarti yang digunakan itu luas. Namun di sini agak ada mengajak anak untuk menganalisis bahwa bagian bawah atap itu berukuran 30 meter, bagian atasnya 20 meter, dan bagian garis yang tegak lurus itu dengan bagian bawah atap berukuran 10 meter. Jadi di sini masih anak-anak disuruh nentuin sendiri mana
yang jumlah sisi sejajarnya mana, tingginya mana, tidak langsung alasnya segini, tingginya segini. Nah, itu enggak. Jadi anak-anak masih disuruh untuk menganalisis. Nah, untuk penyelesaiannya pun tinggal langsung memasukkan rumus luas trapesium saja, yaitu setengah dikali A tambah B atau jumlah sisi sejajar dikali tingginya. Jadi langsung aja setengah dikali 30 ditambah 20 dikali 10. Maka didapatkanlah 25 dikali 10 sama dengan 250 meter. 25 tadi kan 30 tambah 20, 50 dibagi 2 sama dengan 25 dikali 10. 250 meter kuadrat. Jadi luas atap bawah hubungan 5 itu 250 meter kuadrat. Seperti itu. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menutup daripada presentasi kami mengenai konsep luas bangun datar segitiga dan trapesium daripada etnomatematika. Kami mengambil rumah adat Bengkulu, yaitu rumah adat Bubungan 5. Jika ada kesalahan materi dan kesalahan kata-kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Selamat siang semuanya.